Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak mualim yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak-anak mualim yang soleh dan soleha senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 SD. Anak-anak mualim kelas 6 yang soleh dan soleha, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini masih tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun anak-anak mualim, hari ini kita akan membahas submateri yang berbeda, yaitu mengenai mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak mualim, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh akan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an waj'alna minal alimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak mualim yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama indah dan baik. Nama-nama tersebut dinamakan, ayo siapa yang masih ingat? Dinamakan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu ada berapa? Ada yang tahu tidak? Nama-nama Asmaul Husna itu tercatat di dalam Al-Quran sebanyak 99 nama. Anak-anak mualim yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengaplikasikan sifat Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, anak-anak mualim yang soleh dan soleha adalah mengakui sifat as-somad, yaitu sifat yang maha dibutuhkan. As-somad artinya adalah maha dibutuhkan. Perilaku mencerminkan sifat as-somad adalah yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi kita meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak mualim. Pasti ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kita, doa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa setiap umatnya yang soleh dan soleha. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu maha memberi. Maka ketika kita sebagai hambanya harus senantiasa memberi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga maha memberi. Yang ketiga, anak-anak mualim, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi anak-anak mualim, kita itu harus senantiasa membantu semua orang, baik teman, keluarga, ataupun orang sekitar kita. Yang kedua, anak-anak mualim, mengakui sifat al-muqtadir. Nah, apa itu sifat al-muqtadir? Artinya Allah maha kuasa atau maha menentukan. Oleh sebab itu, anak-anak mualim, marilah kita terapkan sifat al-muqtadirnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung kita. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Yang ketiga, anak-anak mualim selalu berusaha dengan sekuat tenaga dalam mencapai keinginan dan cita-cita kita. Maka kita harus selalu berpikir bahwa hari ini
lebih baik daripada hari semalam, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Harus selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Nah, yang ketiga anak-anak mu'alim, kita harus mengakui sifat al-muqaddim. Makna al-muqaddim yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahului. Nah, anak-anak mu'alim, bagaimana cara kita untuk mengakui sifat al-muqaddim? Yang pertama, anak-anak mu'alim, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat kebaikan. Jangan menunggu-nunggu orang untuk berbuat kebaikan terlebih dahulu ya. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Nah, yang ketiga anak-anak mu'alim, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ketika kita menunda-nunda pekerjaan kita, terutama dalam hal belajar, nanti kita bisa ketinggalan dalam hal kebaikan. Nah, yang keempat anak-anak mu'alim, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Itu adalah bentuk ketidakegoisan kita. Jadi kita nggak boleh bersifat egois anak-anak mu'alim ya. Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih mungkin membutuhkan daripada kita. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat anak-anak mu'alim, mengakui sifat al-baqi. Makna al-baqi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha kekal. Karena itu kita harus selalu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan kematian atau kehidupan akhirat nanti, dengan cara selalu beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak mu'alim yang soleh dan soleha, kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat. Karena kita hidup di dunia ini tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat al-baqi, yaitu Maha kekal. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa untuk mengingat pelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.